Bekasi di Kabupaten Lebak, Rabu 27 November 2002. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Lebak. Bersama saya Titin selaku host pada acara podcast KPU Kabupaten Lebak. Teman pemilih, pada kesempatan kali ini kita bersama narasumber kita yang sangat spesial pada malam hari ini, yaitu Bapak Iim Muhaimin selaku Kadif Sosdikli, Parmas, dan SDM. Halo Pak Iim. Halo juga, Selamat Bu malam Titin. Pak Iim. Malam Bu Titin. Sehat Pak Iim? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus sehat ya, karena kita sekarang sangat sibuk karena sekarang lagi tahapan. Baik Pak Iim, nah dalam waktu dekat ini kan kita membuka pendaftaran pasangan calon yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Nah Pak Iim, saya mewakili warga Kabupaten Lebak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Pak Iim selaku Kadif Sosdikli, Parmas, dan SDM. Baik Pak Iim nih, saya ada pertanyaan nih. Bisakah Bapak menjelaskan nih pencalonan yang sedang sekarang dilaksanakan? Tahapannya ya. Iya, gimana tuh Pak Iim? Baik Bu Titin, saya coba menjelaskan yang kaitan dengan tahapan pencalonan hari ini yang sedang kita laksanakan di KPU Kabupaten Lebak, yaitu tahapan pencalonan untuk Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lebak. Yang dimana nanti kita akan melaksanakannya ini di tanggal 27 bulan Agustus sampai 29 Agustus, di mana di tanggal 27 sampai 28 ini waktunya itu dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Nah, berbeda dengan waktu terakhir yaitu di tanggal 29 itu dilaksanakan dari pukul 8 pagi sampai 23.59, jadi di malam hari. Nah, setelah itu nanti kita akan melaksanakan konferensi pers untuk pengumuman pendaftaran dan pencalonan. Nah, untuk tahapan ini nanti kita akan melaksanakan di tanggal 27 besok. Ini kita sudah siapkan teknis-teknis untuk penerimaan pencalonan, baik itu tempat maupun prasarana yang lainnya. Ini sudah kita siapkan dan semoga nanti ada calon yang mendapatkan sampai tanggal 29. Baik Pak Iim. Nah, selanjutnya apa saja sih Pak Iim persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah tahun 2024 ini? Ya, untuk persyaratan sebetulnya tidak jauh berbeda ya Dengan tahun-tahun yang sebelumnya juga ya? Cuma ada perbedaan karena ada perubahan PKPU itu yang kemarin yang sudah diputuskan oleh MK. Secara otomatis kita selaku penyelenggara sebagai pelaksana undang-undang ini harus mengikuti putusan MK, di mana putusan MK menyatakan bagi jumlah penduduk yang daftar pemilihnya yang terdaftar di DPT di atas 1 juta, itu jumlah dukungan partainya 6,5%. Nah, di mana di KPU ataupun di Kabupaten Lebak ini ada beberapa partai yang memenuhi syarat ketika salah satu partai untuk mengusung satu calon itu bisa, karena persyaratannya 6,5% kan. Ada 8 partai kalau tidak salah yang masuk parlemen yang lebih dari 6,5%. Nah, untuk persyaratan calon ya, tadi persyaratan calon. Nah, untuk persyaratan calon ini memang tidak jauh berbeda juga sepertinya di Undang-Undang 10 2016. Nah, ini tinggal nanti kita pedomani di PKPU ataupun Juknis, surat edaran KPU RI, ya kan? Nah, di surat edaran KPU RI nomor di PKPU 10 dan nomor 1525 tahun 2024 ini ada poin-poin persyaratan calon bupati dan wakil bupati yang harus dipenuhi. Di antaranya ya biasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atau sederajat ya. Tingkat atas itu SMA gitu. SMA ya Pak ya. Betul. Berusia paling rendah. Nah, ini untuk usia bupati dan wakil bupati itu di 25 tahun. 25 tahun berarti ya Pak Iim ya. Kalau gubernur 30 tahun. Itu kan sesuai dengan keputusan MK yang kemarin. Ya, baik Pak Iim.
PKPU kan menjadi PKPU 10 itu salah satu syarat ya. Ya, Jadi untuk persyaratan Pak Im ya untuk bisa bupati, mencalonkan. bupati dan wakil bupati di usia 25 tahun. Ya. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dan dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. Ya. Nah ini harus dibuktikan dengan surat keterangan nanti kan. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Artinya ketika ada calon yang pernah terjerat pidana, ya calon tersebut wajib mengungut pada publik bahwa saya pernah terpidana di kasus apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Itu harus diumumkan secara publik. Itu salah satu syaratnya kalau memang ada calon yang sudah terjerat pidana. Terus selanjutnya tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Ya, artinya untuk persyaratan calon ini sudah kita sosialisasikan atau kita umumkan melalui website, medsos maupun media cetak, media online dari tanggal 24 kemarin. Pas tanggal 24 itu kan tahapan pengumuman untuk pencalonan. Situ kita sudah sampaikan persyaratan pencalonan. Semoga itu juga dipedomani oleh tim ataupun calon yang akan mencalonkan di KPU Kabupaten. Iya, baik Pak Im, terima kasih. Nah, Pak Im, selanjutnya nih, parpol atau gabungan parpol perlu memperoleh surat suara sah paling sedikit berapa sih Pak Im? Nah, bisa untuk mengusungkan calon kepala daerah nih. Betul. Nah, sebelumnya kan ini harus sebelum ada putusan MK ya, sehingga diubah menjadi PKPU 10. Sebelumnya itu memang harus ada 20% ya jumlah kursi yang ada di DPR. Nah, ketika sudah dirubah atau keputusan MK ini cukup 6,5%. Cukup 6,5%. Itu pun jumlah penduduk yang terdaftar dalam DPT 1 juta lebih. Nah, kebetulan di kita di Kabupaten Lebak, DPT-nya ini kan di atas 1 juta. Nah, sehingga ini bisa mempedomani PKPU 10 bahwa persyaratan partai politik untuk mencalonkan calon bupati itu cukup 6,5% suara sah ketika pemilu kemarin. Baik, Pak Im. Oke, terima kasih. Itu Ibu Titin ya. Ya, semoga ini juga bisa tersebarkan informasinya dan kita juga selaku KPU khususnya ini sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menyampaikan informasi yang secara utuh. Ya, baik Pak Im. Nah, selanjutnya nih Pak Im, apakah dalam pendaftaran calon kepala daerah menggunakan sistem informasi? Jelas. Ya, kemarin juga sebelumnya teman-teman komisioner atau KPU yang membidangi teknis ini sudah melaksanakan BIMTEK untuk cara pengisian ataupun penggunaan aplikasi yaitu sistem informasi pencalonan yang dinamakan SILO. Karena nanti tim-tim calon atau yang disebut LO ya, itu nanti mengisi atau mengupload dokumen ke aplikasi SILO itu diharuskan. Aplikasi SILO berarti ya. Aplikasi SILO yang sudah disiapkan nanti difasilitasi dan dibantu juga oleh tim dari KPU. Baik Pak Im, mungkin segitu saja ya untuk malam ini pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan kepada Pak Im untuk mewakili warga Kabupaten Lebak ini. Kita tutup podcast malam hari ini. Oke, baik, terima kasih Bu Titin. Yang jelas apa yang kita sampaikan hari ini mulai dari tahapan-tahapan sebelumnya yang sudah kita laksanakan ya, baik itu sosialisasi tahapan, sosialisasi pencalonan maupun sosialisasi DPS yang hari ini sedang tahapan DPS juga ya, pencermatan di tiap-tiap desa atau PPS ini ya, kami juga sangat
membutuhkan teman-teman di tingkat bawah itu PPK dan PPS untuk mencermati. Baik, terima kasih Pak Im. Selamat malam.